10.000, yang 5.000 untuk fotokopi. Padahal untuk jajan semua, untuk beli pentol semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak penceramah Bapak Riswandika Asrori MPD dari Kilo 5 Purwajaya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD 020 Lojanan. Yang saya hormati, yang Ibu banggakan anak-anakku sekalian, yang Ibu sayangi, Ibu cintai dan Ibu banggakan sekali lagi. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan ini marilah kita dengarkan nanti ceramah dari Bapak penceramah, yang mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan atau mengambil suri tauladan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru dan anak-anakku sekalian yang telah mendukung daripada pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Semoga dengan melaksanakan atau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan tidak lupa pula kami sebagai kepala sekolah mengucapkan maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, jika ada kehilafan di dalam pelaksanaan ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang diuraikan nanti oleh Pak Ustadz kita bisa. Alhamdulillah baik, gitu ya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena kita sehat, karena kita gimana keadaannya? Sehat, tidak sakit, kemudian makan masih enak. Siapa yang belum sarapan? Oh, sarapan banyak. Ini kan sudah bawa kotak masing-masing ya? Sudah bawa nasi masing-masing? Masih tahan nggak yang belum sarapan dengarkan ceramahnya? Nanti takutnya dia siup. Wah, nanti nggak sadar siapa yang ngangkat teman-temannya. Ya. Nah, masih tahan yang belum sarapan? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Masyah, ya, alhamdulillah. Dan Ibu Bapak Guru di sini Bu, biar nggak dingin.
nanti kalau dingin ya. Nah di sini nggak apa-apa. Ibu-ibu guru yang kayaknya kalau di SD ini banyak ibu-ibu guru ya, bapak-bapaknya jarang ya, kan ada 2 ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu guru itu, ibu-ibu itu sabar mengasuh anak-anak ya, melayani. Nah, tapi kalau nakal dicubit ya. Iya. Patut bersyukur kepada Allah, anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya sayangi. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kita ini diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, diberikan umur yang panjang. Ada enggak teman-temannya yang sudah meninggal dunia? Ada? Enggak ada? Oh enggak ada ya. Kita patut bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Kalau kita hidup di dunia ini kan kita senang ya. Senang. Bisa main game, bisa main PUBG, bisa main Mobile Legends. Terus bisa main apa lagi? FF. Oh, tahu semua. Oh, jadi main game, main Mobile Legends, main PUBG, main. Wah senang, dia lupa. Kadang-kadang waktunya sholat dia tidak sholat. Siapa yang begitu? Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan awan? Allah. Yang keras. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang membuat bakwan? Siti Hawa. Kalau istrinya Nabi Muhammad yang pertama siapa? Khadijah. Alhamdulillah. Pada waktu nikah Nabi Muhammad itu umur berapa? 25. Nanti angkat tangan ya. Terus istrinya Siti Khadijah umur berapa? Angkat tangan. Siapa? Berapa? 40. Ya, tak kasih hadiah. Nah, ini sini. Ini nanti nggak dapat bagian lagi ya. Sudah dapat kan? Sudah dapat hadiah. Ya. Ini ada kuis lagi. Hadiahnya tuh. Tadi Ustaz lupa nggak bawa khusus untuk kamu ya. Anak-anakku sekalian, tadi sudah bersolawat, kita melaksanakan maulid. Supaya apa kita ini melakukan peringatan maulid? Maulid itu apa anak-anakku sekalian? Hari Nabi. Memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita memperingati maulid Nabi? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Kenapa kita harus memperingati maulid Nabi? Siapa nak? Sini. Ayo. Maju, sini. Supaya ingat. Supaya ingat. Ingat apa? Lahirnya Nabi. Lahirnya Nabi. Setelah ingat kenapa? Kenapa? Setelah ingat terus? Maksud diajari. Ya, setelah ingat gimana nak? Kenapa sih digaruk-garuk terus? Setelah ingat apa? Oh, setelah ingat baru apa anak-anakku
anak-anakku sekalian, setelah ingat kita Salawat. kurang sempurna ya. Setelah kita ingat kepada baginda Nabi, maka timbul kecintaan kita. Setelah cinta, pasti kita bisa meneladani, mencontoh akhlaknya baginda Rasulullah. Nah, jadi kita ini memperingati baginda Rasul, apakah juga memperingati kelahirannya baginda Rasul pada saat yang lalu. Baginda Rasul juga memperingati kelahirannya. Bagaimana cara memperingati kelahirannya? Baginda Rasul berpuasa. Nah, jadi ketika ada sahabat bertanya kepada Rasul, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, an su'ila yaumi saumin Senin, yaumi saumi yaumi Senin. Jadi Abi Qatadah itu bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasul, kenapa engkau puasa pada hari Senin? Kemudian Rasulullah berkata, bersabda, fihi wulidtu, hari ini adalah hari kelahiranku. Nah, jadi baginda Rasul juga memperingati kelahiran baginda Nabi sendiri dengan cara apa? Berpuasa. Nah, anak-anakku sekalian, kita memperingati baginda Rasul dengan membuat pohon, apa ini namanya? Pisang. Oh, pohon pisang berbuah telur. Hanya ada di desa Tadibati, pohon pisang berbuah telur. Dipercaya, yang dapat dipercaya apanya? Hah? Perkataannya, perbuatannya, kelakuannya harus dapat dipercaya. Ya, baginda Rasul pada saat masih kecil sudah mengembala kambing, kemudian juga berdagang. Kalau Sayyidina Ali makan kurma, sudah habis 3, bijinya itu ditaruh di hadapan baginda Rasul. Baginda Rasul juga makan, dimakan kurma. Terus sampai 10, baginda Rasul makan juga, Sayyidina Ali makan juga. Kemudian baginda Rasul dikerjain sama Sayyidina Ali. Wahai sahabat-sahabat semua, lihat coba, baginda Rasul ini kelaparan. Kenapa? Coba lihat, baginda Rasul kelaparan. Ternyata banyak betul ini makan kurma. Itu bijinya banyak betul. Oh, banyak bijinya. Padahal tadi sama bijinya Sayyidina Ali. Terus baginda Rasul senyum dan menjawab, dengarkan wahai sahabat-sahabat, yang kelaparan itu Ali. Kenapa? Karena Ali itu isinya juga dimakan. Coba lihat di depannya nggak ada biji kurmanya, sama biji-bijinya dimakan coba. Nah, cerdas jawabannya baginda Rasul. Padahal maksudnya Sayyidina Ali tadi mau ngerjain baginda Rasul. Pernah pada saat itu suku bangsa, ya, kabilah-kabilah di Arab Saudi pada saat mau meletakkan Hajar Aswad, batu Hajar Aswad, warnanya apa anak-anak sekalian? Hitam. Pada saat itu rebutan siapa yang mau meletakkan, pada rebutan. Nah, antara kabilah ini, antara kabilah ini, kabilah ini. Baginda Rasul sangat bijaksana dan sangat cerdas. Ditaruh di sorbannya baginda Rasul. Kalau sorban itu segi 4 kan, maka yang satu segi dipegang oleh kabilah yang satu, yang ini yang satu, yang ini yang satu, jadi akur. Nah, baru baginda Rasul yang meletakkan di tempatnya. Itulah bukti kecerdasan baginda Rasul. Maka anak-anakku sekalian, supaya kita ini cerdas harus belajar.
Karena kalau kita ini belajar, kita ini memiliki ilmu, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pintar akan menjadi dokter, orang yang pintar akan jadi pak polisi. Orang yang pintar, tapi polisi yang bagus ya, jangan kayak polisi namanya siapa? Tahu aja ya, ternyata, aduh, ya kan? Jangan sampai ya jadi polisi yang bener dan pinter. Pokoknya pinter dan bener. Kalau pinter ini otaknya harus pinter, bener ini hatinya harus betul-betul bener karena agama. Maka kalau mau jadi dokter, mau jadi ibu guru ini karena pinter diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan pegawai, dijadikan pegawai negeri, kemudian mengajarkan ilmu pengetahuan, barokahnya luar biasa. Makanya anak-anakku sekalian, siapa yang mau jadi dokter? Enggak ada. Oh, ada satu. Siapa yang mau jadi polisi? Oh iya. Siapa yang mau jadi tentara? Siapa yang mau jadi tukang parkir? Oh iya. Modalnya murah, pakai peluit aja ya. Jadi tukang parkir. Ke siapa yang mau jadi petani? Oh iya, bagus, nanti nanam padi yang banyak. Dagang. Kalau orang berdagang diberikan kepercayaan oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah memberikan kepercayaan kepada baginda Rasul. Baginda Rasul memiliki sifat amanah yang dapat dipercaya, dan pada saat berdagang untungnya itu melimpah, untungnya itu apa? Hiburan. Kemudian fashion apa? Pakaian. Fashion, pakaian. Coba kalau dari food, makanan, anak-anak sekarang ini makannya sosis, nugget, pentol. Kemudian kalau pernah ke mall, pernah ke big mall, terus pernah ke Lembu Suwana. Banyak anak-anak muda sekarang kalau makan, minum sambil jalan, sambil nyedot gitu kan. Nah, pada minum es buk, terus sambil jalan, sambil ngobrol gitu kan. Itu dijajah. Kita ini di aspek makanan ya, di bidang makanan kita sudah gaya makannya. Baginda Rasul kalau makan itu anak-anakku sekalian berhenti sebelum kenyang, makan setelah lapar. Anak-anakku sekalian, apakah seperti itu? Ya kan? Kadang-kadang makan sehari 5 kali, 4 kali, ya. Nah, itu anak-anakku sekalian. Baginda Rasul itu kalau ngunyah makanan berapa kali? 5 kali. Berapa kali kalau punya makanan baginda Rasul? 36 kali. Coba nanti di rumah dipraktekkan. Pada saat makan sosis atau makan nugget atau makan Kentucky atau makan fried chicken atau makan ayam kesukaanmu kan? Di sini ayam murah kan? Beli di situ tadi. Oh, mahal juga ya? Sama. Oh, makan ayam mae, ayam pae, ayam page, ayam bom banyak. Dan karena beliau dapat dipercaya, maka betul-betul kepercayaan itu dijaga oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, sholatullah
terus-menerus melihat TikTok, gitu ya. Nah, jangan TikTokan terus. Nah, jadi nanti anak-anakku sekalian malah lupa belajar. Kemudian yang ketiga, Mas kuat berdiri? Ya. Nah, derel ya. Nanti kamu terakhir harus memimpin sholawatan, ya kan? Nah, jadi yang ketiga adalah fashion. Jadi pakaian Rasulullah dalam berpakaian menutup aurat, ya kan? Pada saat memanjat sebuah pohon atau membenahi Ka'bah, membangun itu ya, kelihatan betisnya oleh sahabat yang laki-laki. Beliau malu, beliau nangis karena terbuka auratnya, terbuka. Beliau malu. Makanya anak-anakku sekalian, kita harus menutup aurat. Jangan kemudian kemana-mana pakai baju you can see. Kamu dapat melihat saya. Ini anak-anak yang perempuan ini kan cantik-cantik, imut-imut, ya kan? Pakai jilbab apa namanya? Pink. Kemudian pakai apa namanya jilbab yang kayak gitu tuh? Pasmina. Kemudian pakai jilbab syar'i. Cantik-cantik, ya kan? Nanti kalau keluar rumah sama bundanya pakai jilbab terus. Jangan rambutnya rowe-rowe kayak wewe. Tahu nggak wewe? Orang Bugis nggak tahu, kalau orang Jawa tahu. Orang Banjar tidak tahu juga, ya kan? Nah, rowe-rowe itu nggak disisir. Wah, nggak bagus, nggak cantik. Maka anak-anakku sekalian, dalam berpakaian kita juga harus menutup aurat supaya itu mengikuti sunnah baginda Rasul. Anak-anakku sekalian, kita simpulkan ya. Jadi sifat Rasul ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian kita harus menjaga dari apa? Ancaman yang menjajah kita, dari makanannya, food, kemudian fun, hiburannya, fashion pakaiannya, supaya anak-anak sekalian bisa menjadi umat baginda Rasul yang bisa meneladani baginda Rasul, sehingga kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mau menghidupkan sunnahku, maka akan dicintai oleh baginda Rasul, dan kita akan mencintai baginda Rasul. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka akan bersama-samaku di surga nanti. Amin Allahumma. Siapa yang sudah hafal sholawat tibil muluk? Enggak, siapa yang hafal? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa afiyatil abada sifaya ulila besari waliyaiha wa ala alihi. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Alhamdulillah. Sekarang anak-anakku sekalian, sifat baginda Rasul yang kedua adalah dapat dipercaya. Anak-anak, kalau kemudian diberikan kepercayaan oleh ibu guru, Rehan, tolong belikan syafaat yaumil kiamah. Amin Allahumma.
Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran di dalam segala urusan kita dan Allah mengangkat derajat kita. Dan kita awali dengan bacaan ataupun surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahabatihi wa tabi'in wa nabi lisanin ila yaumidin wa ala alihi wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belikan apa ya? Belikan pensil, belikan spidol, belikan kertas. Kalau ada kembalian uangnya harus diberikan kepada ibu guru. Nah, supaya kita dipercaya oleh ibu guru. Jadi kita harus bisa menunjukkan sikap kepada orang tua, kepada ibu guru, kepada Allah, supaya kita betul-betul menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai. Ya, nah, anak-anakku sekalian, yang ketiga sifatnya baginda Rasul apa? Tabligh. Tabligh itu apa? Hah? Ada iklan. Ya, tabligh itu apa, anak-anakku sekalian? Menyampaikan dakwah-dakwah kepada umat, kepada hamba, kepada masyarakat, menyampaikan kepada semua ajaran Islam disampaikan kepada umat manusia. Jadi baginda Rasul tidak menyimpan sendiri, pasti disampaikan kepada orang-orang yang lain. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, sholawatullah alaika. Joko Tingkir. Hafal semua ya. Nah, ini supaya konsentrasi. Anak-anak sekalian, tadi sifat baginda Rasul yang pertama apa? Sidik. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Kita harus menyampaikan apa yang didapatkan oleh baginda Rasul disampaikan. Maka kita juga punya kewajiban, anak-anakku sekalian, balighu anni walau ayat. Jadi kita harus menyampaikan. Kalau ada teman kita yang melanggar tata tertib, yang melanggar ajaran Islam, maka harus kita tegur, harus kita sampaikan.